Baik, selamat Bapak Ibu semua dan kita jemaat yang kami cintai. Tuhan memberkati kita semua, baik yang hadir di acara kebaktian permintaan doa malam ini melalui Zoom dan juga yang mungkin belum sempat berbakti bersama-sama pada malam hari ini. Baik, sebelum memulai acara kebaktian ini, kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing, mengundang Roh Kudus bersama-sama kita pada jam kebaktian ini. Kita sama-sama berdoa. Amin. Untuk membuka malam permintaan doa ini, kita sama-sama membuka lagu Sion kita, edisi lama nomor 35. Besar Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Tuhan Maha Pengasih, Maha Pemurah lagi Penyayang. Engkau Allah kami yang patut kami sembah ya Bapak. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang diberikan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul kembali pada Rabu malam permintaan doa ini Tuhan bersama saudara kami yang lain. Berkati kami semua yang hadir maupun saudara kami yang belum sempat dan tidak dapat mengikuti acara kebaktian ini. Dalam kasih dan berkat Tuhan kami sepanjang hari kami. Pimpinlah acara kami ini dan jauhkanlah semua dari godaan kuasa kegelapan yang mungkin mengganggu acara pada permintaan Rabu malam ini. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa permohonan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami minta dan alaskan doa ini. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya kita
spesial dari Ibu Hera Turangan. Saya lihat di apa namanya di layar Ibu Turangan juga sudah siap-siap. Selamat malam Ibu, waktu saya berikan kepada Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan Lama 125. Lagu Lama 125. Apakah jangkarmu akan tahan? Oke. Apakah jangkarmu akan tahan bila ditimpa kesusahan? Bila hebatlah ombak dan topan, dapatkah jangkarmu pun tahan? Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, berakar atas kasih Tuhan derang. Kalau berjangkar di atas karang dan kemudimu Tuhan pegang. Bila angin keras datang melawan, tentu jangkarmu tetap tahan. Pada kita adalah jangkar yang terikat pada batu karang, berakar atas kasih Tuhan derang. Di pantai emas kita kelak tiba, sanalah pelabuhan kita. Di negeri mulia yang terang dan terang, tiada lagi topan menyerang. Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, berakar atas kasih Tuhan derang. Amin. Terima kasih Ibu Turangan. Selamat Atas lagunya. Jadi jangkar di sini sebenarnya mengibaratkan iman, ya Bu ya. Jadi jangkar sini mengibaratkan iman kita. Apakah iman kita tahan dan di saat badai yang datang menimpa kehidupan kita. Baik, untuk selanjutnya ada seminar rumah tangga yang akan dibangunkan oleh Ibu Pendeta M. Situmeyang. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Serta Karya yang sudah memimpin ibadah kita. Apakah suara saya kedengaran? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menerima berkat Tuhan melalui ibadah malam permintaan doa, melalui Zoom pada malam yang indah ini. Kita berharap melalui aplikasi Zoom ini semakin banyak ya bisa mengikuti
perbaktian malam permintaan doa karena kita berada di rumah, dan mungkin juga ada beberapa yang mungkin belum aktif untuk bekerja ya. Jadi sudah dipastikan kita bisa lebih banyak untuk mengikuti perbaktian malam permintaan doa dibanding kalau kita berada di gereja. Baik, malam ini kita akan kembali belajar tentang pelajaran rumah tangga, yaitu memaknai kisah Nuh. Saya sengaja mengambil pelajaran rumah tangga kita dari beberapa kisah-kisah keluarga yang ada tercatat di dalam Alkitab, ya. Nah, untuk malam ini kita akan belajar dari keluarga Nuh. Nah, judulnya adalah Persiapkan Bahtera Keluarga. Bahtera yang dimaksud dalam pelajaran rumah tangga kita ini adalah rumah tangga, ya, rumah tangga. Sepertinya ada berbeda ya. Apa slide saya nggak bisa ditampilkan ya secara, oh ya, oke, terima kasih Dr. Semi. Ayatnya kita bisa baca di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Itu sekilas cerita tentang kehidupan dari keluarga Nuh. Ini kalau kita tanya anak-anak ya tentang cerita Nuh, mungkin mereka bisa tahu ya. Cerita tentang Nuh pasti di dalam pemikiran mereka, oh si Nuh yang membangun Bahtera itu ya 120 tahun. Mereka paling tidak sedikit banyak tahu tentang cerita Nuh, tapi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan keluarga mungkin mereka belum bisa ya. Yang taunya mereka itu ya 8 orang yang selamat dari keluarga Nuh karena mereka menurut. Nah, mungkin seperti itu. Ya bisa saja ya untuk versi anak-anak. Kita belajar dari keluarga Nuh. Nah, kehidupan keluarga adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena perjalanan kehidupan kita di dunia ini, apalagi yang sudah berkeluarga, kita harus lebih banyak belajar. Ya, belajar mungkin dari Alkitab, mungkin dari tulisan-tulisan roh nubuat, ataupun dari buku-buku lainnya, ataupun dari pengalaman-pengalaman kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita bisa banyak belajar tentang kehidupan rumah tangga ataupun keluarga-keluarga yang ada dituliskan di dalam Alkitab. Seperti apa sih? Ya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi kita selalu mengambil dari segi positifnya bagaimana supaya kehidupan di dalam rumah tangga kita bisa kita menanamkan satu pelajaran yang baik sehingga visi ataupun misi dalam kehidupan rumah tangga itu akan bisa tercapai ya. Tidak lain adalah untuk menuju ke sorga. Nah, ini berbicara tentang Nuh ya, tentang Nuh. Kata Nuh ini berasal dari kata nazam, yang artinya adalah beristirahat ataupun penghiburan, bisa saja. Nuh adalah generasi yang terakhir dari 10 bapak leluhur kuno dan bisa dikatakan dari pahlawan air bah. Ya, jadi dia adalah salah satu generasi yang terakhir dari 10 bapak leluhur yang dituliskan di dalam buku ataupun di dalam catatan-catatan kuno pada zaman dahulu lah kita katakan ya. Dan dia adalah seorang pahlawan air bah. Dia adalah anak Lamek. Kalau kita pernah mendengar nama dari Lamek ya, yang ketika dia berusia 182 tahun sewaktu Nuh lahir. Jadi ketika ayahnya berusia 182 tahun lahirlah si Nuh ini. Dan dia juga digambarkan sebagai orang yang hidup tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Ya saudara bisa bayangkan kalau ada kalau kita saja dikenal oleh orang-orang yang kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita adalah orang yang benar, wah alangkah senangnya kita ataupun bahagianya kita. Mungkin begitu juga lah Nuh ya. Nah, kalau belajar dari pada saat ini kita akan belajar dari kebahagiaan keluarga Nuh ya. Dari pelajaran ini kita akan mengambil satu pelajaran kebahagiaan di dalam keluarga Nuh, dan itu juga nanti yang kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita.
keluarga Nuh adalah keluarga yang patut diteladani, ya, ataupun yang dicontoh maksudnya. Ini kalau kita lihat meski pada zaman modern ya ataupun zaman maju. Pada zaman dulu belum ada listrik, ya. Mungkin zaman dulu tuh masih pakai lampu sumbu ya, lampu sumbu kalau saudara pernah tahu. Ya, mereka hanya masih melihat perkembangan dari pengetahuan mereka dari alam gitu ya, dari alam. Dan belum ada AC, ya katakan mereka masih merasakan AC alam, ya, angin yang bertiup. Belum ada mobil, ya, belum ada mobil. Mungkin mereka masih mengadakan perjalanan kaki ataupun dengan onta dan lain sebagainya. Dan belum ada handphone dan peralatan modern lainnya seperti di zaman sekarang ini. Tetapi dosa pada zaman Nuh tidak jauh berbeda dengan dosa di zaman kita sekarang ini. Ya, misalnya dosa pembunuhan, dosa perzinahan yang dilakukan pada zaman sekarang sama seperti pada zaman Nuh. Kemudian pemberontakan terhadap Tuhan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan di zaman Nuh itu juga yang dilakukan di zaman kita sekarang ini. Kita bisa lihat secara nyata. Ya mungkin ya dosa-dosa yang apa yang terjadi di dalam keluarga kita ataupun di tempat di mana kita berada tidak beda dengan dosa-dosa yang dilakukan di zaman Bapak Nuh dahulu ya. Nah, sekarang kita mau mengambil 3 pelajaran penting yang dapat menjadi pelajaran di dalam kehidupan Nuh. Ya, ada 3 pelajaran penting. Nah, seorang ayah yang baik adalah seorang ayah yang benar. Jadi Nuh ini adalah salah satu yang ditulis dalam Alkitab, seorang bapak yang tidak bercela ataupun bapak yang benar. Bukan berarti Nuh ini tidak berdosa. Ya, semua manusia di dunia ini berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tapi dari sekian banyak manusia di zamannya Nuh ini adalah salah satu orang yang bisa dikatakan tidak bercela ataupun ya benar. Itu hanya bahasa saja ya, kata bahasa saja. Nah, kebaikan seorang ayah tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatannya. Kita tidak tahu dulu ya. Ya, Nuh ini memang sudah jelas dia tidak punya pangkat ataupun titel. Ya. Tetapi ya begitulah, apapun yang dimiliki oleh Nuh, ya dia dikenal adalah seorang bapak yang baik, bapak yang tidak bercela. Nah, seorang bapak yang baik bukan berarti karena dia ya memberi apa saja yang dimaui oleh anaknya ataupun istrinya ataupun anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangganya. Seorang bapak yang baik sama seperti Nuh ini, dia selalu mengajarkan prinsip kebenaran di dalam rumah tangganya. Dia bukan saja mengajarkan, tetapi dia juga menjalankan semua aturan-aturan yang ada di dalam rumah tangganya. Kemudian kita lihat, tadi kan ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari kehidupan keluarga Nuh. Nuh adalah melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak pernah ada tawar-menawar. Dan dia tidak pernah mengurangi atau menambah apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ketika kejahatan sudah semakin bertambah-tambah di zaman Nuh itu, maka Tuhan mengambil satu sikap bahwa bumi itu harus dibinasakan dengan air bah. Ya, itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Nuh agar dia membuat sebuah bahtera, ya, sebuah bahtera, dan selama dia membuat bahtera itu 120 tahun, dia bukan hanya bekerja membuat bahtera saja bersama dengan orang-orang yang masih mau bekerja sama dengan dia pada waktu itu ataupun semua anggota keluarganya, tetapi dia juga mengabarkan akan Injil itu, bagaimana supaya orang-orang bisa bertobat, ya, di samping dia bekerja. Lalu dia mengabarkan akan Injil keselamatan itu juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah tujuan, dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Nuh. Tuhan memerintahkan kepada Nuh agar dia membuat bahtera itu dengan panjang 300 hasta. Dia tidak pernah kurangi, tetap dia buat 300 hasta. Apa saja yang dia diperintahkan oleh Tuhan untuk diperbuat oleh Nuh, dia lakukan. Sama, ya, sama. Nah, begitu juga ya, seorang suami yang setia kepada Tuhan selalu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Ya, bukan saja untuk pribadi seorang
suami atau ayah, tetapi untuk rumah tangganya. Ya, dia lakukan semuanya. Nah, dia setia kepada istri, setia kepada anak-anak, dan kepada semua anggota keluarga yang ada. Nah, kemudian kita melihat dulu perjalanan kehidupan keluarga Nuh. Tadi yang pertama adalah, ya, yang pertama tadi kita melihat bahwa Nuh adalah melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia lakukan. Oh, bukan ya. Yang pertama tadi kita ulang coba, Dr. Semi dimundurin lagi. Yang pertama adalah Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ya, Kejadian 6 ayat 9. Oke ya, tadi sudah baik, kita lanjut. Yang kedua adalah Nuh dan keluarganya memiliki kehidupan yang sama. Nuh dan keluarganya memiliki kehidupan yang sama. Seperti apa? Ini di dalam Kejadian 6 ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Di perjanjian. Seperti apa ya? Di sini berbicara mengenai kepala keluarga atau pemimpin keluarga yang berhasil. Keberhasilan Nuh bukan saja dialami oleh sendiri, tetapi juga dirasakan oleh istri dan anak-anaknya serta menantunya. Ya. Nah, jika ayah dan ibu dan anak-anak sehati sepikir, maka akan disebut apa keluarga itu? Selain keluarga yang berbahagia. Nah, dikatakan memiliki kehidupan yang sama. Jadi sama, maksudnya ya apa saja yang dilakukan di dalam keluarga itu, sama-sama menerimanya dengan senang hati, sama-sama apa? Sama-sama melakukannya. Jadi perjanjian Tuhan kepada Nuh, kalau saja Nuh bersama dengan semua anggota keluarganya setia, maka mereka akan apa? Akan selamat. Tidak ada yang binasa satupun. Inilah suatu perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh. Bahkan bukan kepada Nuh saja, kepada semua orang di zamannya. Ya, di zamannya. Bahwa Tuhan akan membinasakan bumi ini dengan air bah oleh karena kejahatan manusia pada zaman Nuh. Tetapi ketika ada orang yang bertobat, nah dia akan selamat. Itulah perjanjian Tuhan, ya, kepada Nuh, dan juga Nuh sampaikan kepada orang-orang yang ada di zaman Nuh. Nah, yang ketiga adalah berkat Allah atas keluarga Nuh. Ya, inilah pelajaran yang kita dapat dari keluarga. Yang ketiga adalah berkat Allah atas keluarga Nuh. Seperti apa berkat Allah atas keluarga Nuh? Nah, berkat yang pertama adalah istri yang baik. Ya, Nuh memiliki istri yang baik. Kita selalu berbicara tentang istri yang minggu yang dengan pelajaran rumah tangga kita. Jadi berkat yang pertama adalah Nuh memiliki istri yang baik. Nah, berkat ini jauh lebih berharga daripada emas dan perak dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di dalam Amsal 31 ayat 10, ya. Dikatakan. Nah, Nuh diberkati dengan istri yang baik dan setia. Dia mendukung misi suaminya dan tidak menentang pekerjaan suaminya. Suaminya membuat batra di atas dataran, ia tidak mengejeknya, seperti yang dilakukan oleh orang lain, mengejek suaminya. Jadi kalau kita melihat, ya begitu banyak orang mengejek Nabi Nuh ini. Karena apa? Karena Nuh ini membangun batra di atas apa? Di atas pegunungan, masa sih ya? Nah, seperti itu. Lalu Nuh ini membangun batra tidak selesai-selesai, sampai-sampai memakan waktu 120 tahun. Jadi seakan-akan itu rasanya nggak mungkin ya, air bah itu akan turun. Jadi begitu banyak ejekan yang diberikan kepada Nuh ini. Tetapi ya istrinya kita melihat dia tidak apa, dia tidak mau ikut-ikut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mau apa dikatakan orang tentang suaminya, ya dia tidak apa, dia tidak peduli. Yang penting dia lihat ya suaminya tetap apa melakukan yang benar. Nah, banyak istri-istri bukan menjadi penolong mungkin ya di zaman kita sekarang ini juga kali ya. Bukan menjadi penolong, malah perongrong ya bagi suaminya. Misalnya dalam hal keuangan, istri mau menguasai suaminya dalam hal keuangan, ya. Mungkin dalam hal pekerjaan juga di rumah, suami sudah capek bekerja di luar, masih juga suami untuk diharapkan bekerja. Mungkin itu entah itu memasak, mencuci, tapi lain hal ya kalau kerja sama, itu biasa suami istri, anak-anak kerja sama. Tetapi ada istri, ya suaminya semua yang mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi bukan lagi menyenangkan hati suami. Nah,
Lalu kalau suaminya pulang, ya sudah mungkin suaminya punya ada beban pekerjaan, ya mungkin kelihatan suaminya pulang agak ya mungkin agak tidak kelihatan ceria, ya istri ini ya mungkin tidak menyambut dengan senang, malah apa? Ya malah menyambutnya dengan tidak baik ya seperti itu. Nah, istri Nuh juga dikatakan adalah istri yang berkenan bagi Tuhan. Ya, sehingga ketika banjir datang, Nuh bersama dengan istrinya juga berada di dalam batra. Jadi alangkah sangat disayangkan kalau misalnya suami masuk surga, istri tidak masuk surga. Karena apa? Ya seperti tadi dikatakan salah satu istri bukan menjadi penyenang bagi suami ataupun bagi keluarga, tetapi malah apa? Merongrong suami ataupun membuat suami tidak bahagia dan juga anak-anak ya. Kemudian kita lihat lagi, nah berkat yang kedua adalah anak-anak yang baik. Ya, Nuh juga memiliki anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Ya, mereka pasti mendukung misi ayahnya. Ya, buktinya lah, ya mereka pun masuk ke dalam batra. Jadi tadi Nuh, istrinya dan anak-anaknya, ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang berkenan juga bagi siapa? Bagi Tuhan. Jadi alangkah bahagianya jika semua anggota keluarga boleh menghormati Tuhan. Nah, contohnya ya ada kerjasama yang baik di dalam di dalam keluarga, ya. Apa saja seia sekata, sepikir, sependeritaan dan semuanya ya dipikul bersama, mau suka mau dukanya, ya. Jadi tidak ada banyak persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena semuanya sama-sama sama-sama mau memikul beban yang ada, ya, merasakan kesenangan yang ada. Jadi alangkah malangnya jika anak-anak di dalam rumah tangga kita, anak-anak yang susah diatur, ya, misalnya membuat hati orang tua susah, ya, atau ya anak-anak ini bisa saja ya di rumah mereka bisa dikatakan anak yang menurut, anak yang menyenangkan hati orang tua, tetapi ketika keluar dari rumah ya tidak seperti itu. Karena seringkali ya kami sebagai guru ini ya kalau kita melihat anak-anak di sekolah itu ya perlu untuk ditegur, dinasihati ketika dipanggil. Misalnya seperti saya guru BP, saya sering memanggil anak-anak itu ketika mereka mempunyai masalah, sampai panggil orang tua, ya orang tua selalu mengatakan anak ini baik di rumah, Bu. Saya tidak tahu kenapa ketika keluar dari rumah anak ini bermasalah. Nah, seringkali seperti itu. Jadi mungkin orang tua perlu memperhatikan dengan jeli ya kelemahan anak itu di mana. Kenapa di rumah dia baik, di luar dia tidak baik. Nah, sangat bersyukur ya jika anak-anak kita itu adalah anak-anak yang menurut ya, anak-anak yang menghormati Tuhan. Jadi semuanya ini adalah perlu bimbingan dari orang tua ya, kita sebagai orang tua untuk membimbing mendidik anak-anak kita ini. Nah, kemudian kita melihat yang ketiga ya, Nuh juga diberkati dengan menantu-menantu yang baik ya, menantu yang menghormati Tuhan, sayang kepada mertua dan suami masing-masing. Buktinya mereka pun masuk ke dalam batra. Jadi tadi Nuh, istri, anak-anaknya dan juga mantu-mantunya. Jadi berbahagialah keluarga yang diberkati dengan menantu-menantu yang baik. Jadi di jemaat Keramat Jaya kita juga sudah banyak orang-orang tua kita yang bisa dikatakan ya mempunyai menantu ya. Alangkah bahagianya kalau menantu-menantu ya seperti saya lah ya. Saya punya mertua ya. Ya mudah-mudahan saya juga bagi mertua saya menantu yang baik ya. Itu juga kita semua menantu-menantu yang ada di Jemaat Keramat Jaya adalah menantu-menantu yang baik bagi mertua ya. Tapi sangat malangnya ya ketika keluarga ataupun orang tua yang sudah lanjut usia ya memiliki ataupun mendapatkan menantu yang tidak baik ya, tidak mengasihi mertua, maka akan terjadi percecokan ataupun tidak akur antara menantu dengan mertua.
ya suka ribut dengan suami, misalnya egois, jadi hanya memikirkan diri sendiri. Saya pikir ya di kalangan kita mungkin ya di kalangan kita orang Advent mungkin hal-hal seperti ini sudah oleh Kramat Jaya. Mudah-mudahan tidak ada. Kita ini adalah semua menantu yang baik kepada bagi mertua kita. Dan yang kelima adalah diberkati dengan umur yang panjang. Kita melihat bahwa Nuh ini diberikan Tuhan usia sampai 950 tahun. Ya. Jadi usia Nuh ini lebih panjang daripada Adam. Di dalam Amsal 3:16 dikatakan, dengan tangan kanan memegang umur panjang, tangan kiri memegang kekayaan dan kemuliaan. Inilah yang sudah didapatkan oleh Nabi Nuh, oleh karena dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kesucian Nuh mengundang berkat atas keluarganya. Berkat itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Asal kita setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi yang memegang peranan penting di dalam rumah tangga itu adalah ayah ataupun suami. Coba kita memperhatikan gula. Ya. Tanpa diundang pun semut apa? Semut pasti datang, ya mengurumuninya. Nah, seperti itu juga lah berkat-berkat Tuhan di dalam rumah tangga kita yang setia kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 23:6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, saya pikir semua kita merindukan akan hal ini ya. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang membawa sukacita bagi semua anggota keluarga. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita malam ini adalah setiap orang membutuhkan berkat atas rumah tangga. Itu sudah jelas ya. Tidak ada orang yang merindukan ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian keluarga akan hidup istri dan anak-anak bahkan mantu taat kepada Tuhan. Inilah yang kita harapkan. Ketika kita mempunyai anak-anak dan anak-anak ini dewasa dan menikah, kita berharap ya mantu-mantu pun akan apa? Ya mengikuti kesetiaan di dalam keluarga itu, di dalam bersama dengan Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menjadikan bahtera rumah tangga sebagai tempat ibadah kepada Tuhan. Sama seperti Nuh. Ya, begitu air kering dan mereka keluar dari bahtera, mereka langsung Nuh langsung membuat mezbah dan mereka berdoa bersama ya untuk menaikkan rasa syukur oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka ya. Nah, ini sekarang bagi kita. Pelajaran penting adalah marilah kita selalu menggunakan bahtera rumah tangga kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Ya. Marilah kita bersehati dengan Tuhan untuk mempersiapkan bahtera rumah tangga kita di dunia ini. Menjadi surga kecil di dunia sebelum kita memasuki surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab bila mana Tuhan datang, tidak ada satupun anggota keluarga kita yang tinggal di dunia ini, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Kita melihat Tuhan memerintahkan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang sezaman ini. Inilah merupakan amaran Tuhan kepada Nuh, dan Nuh pun melakukan hal seperti itu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, yang menjadi satu panggilan ataupun himbauan bagi kita melalui pelajaran ini adalah suatu kerinduan dan harapan kita bahwa anggota keluarga kita yang berada di dalam bahtera dunia ini, kita harus persiapkan ya, kita harus persiapkan menjadi bahtera ya, menjadi bahtera yang akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga bila mana Tuhan, bila mana anak bahkan mantu, semua anggota keluarga berpegang peran untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan bahtera rumah tangga ini menjadi satu bahtera yang dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tidak ada kata tidak bisa, ya tidak bisa. Semuanya bisa. Kalau Nuh bisa, kita juga akan bisa mempersiapkan rumah tangga kita menjadi suatu wadah yang kita pada malam permintaan doa ini,
kiranya dengan pertolongan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga kita ini menjadi surga kecil yang akan nantinya menjadi surga yang besar, ya, bila mana Tuhan datang bersama-sama dengan semua penduduk bumi ini yang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita bersama. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Ibu Pendeta atas seminar yang rumah tangga yang telah dibawakan pada malam ini. Biarlah apa yang telah dijelaskan ataupun yang telah diajarkan kita pada malam ini boleh menjadi pedoman bagi kita. Dan harapan kita bahwa kita bersama keluarga kita dan juga seluruh jemaat Jemaat Kramat Jaya boleh sama-sama masuk ke negeri yang baru, tidak akan siapapun yang tertinggal. Baik, untuk selanjutnya kita berikan untuk jam kesaksian pada Bapak Ibu dan Saudara yang melakukan bersaksi. Kita persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang mau bersaksi, kita persilakan. Baik, kalau nggak ada yang bersaksi, saya mau bersaksi pada malam hari ini. Tanggal 7 Juli lalu saya melakukan tes, swab test di Rumah Sakit Carolus. Kemudian hari-hari sebelumnya saya juga merasa ketakutan ya, ini menghadapi kemudian saya diantar sama istri saya ke Carolus. Seperti biasa kita melakukan administrasi, kemudian hidung ya, diambil sampelnya, kemudian diberitahukan oleh bagian administrasi mungkin 2-3 hari akan kami kabari. Dekat juga ya. Kemudian tanggal 15 pagi saya dari admin Carolus segala macam tolong kirimkan fotokopi KTP dan saya akan melakukan video call, WA call ataupun telepon kepada Bapak. Wah, kenapa harus begitu ya gitu? Maksudnya kenapa nggak kirim hasil labnya aja ke lewat email? Bener, makin deg-degan. Kalau udah gitu deg-degan semuanya, Pak. Saya tanya teman-teman saya, mereka pun sama deg-degan. Akhirnya dokter dari Carolus, dia telepon saya, benar ini dengan Bapak ini? Iya benar. Oh ya, ini saya kirimkan hasil swab testnya. Betul, hasilnya bagus, Bapak negatif, jadi puji Tuhan. Jadi puji Tuhan, saya dapat hasilnya negatif. Kemudian tanya lagi, Bapak ada lagi apa lagi yang mau ditanyakan ke kami? Saking senangnya saya, udah nggak ada dokter, saya bilang terima kasih hasilnya, hasil yang telah didapati. Iya, maksudnya kenapa saya ketakutan kan gitu ya. Kalau saya kena, berarti saya pun bisa dilakukan karantina mandiri, dan keluarga saya juga akan dilakukan karantina mandiri, akan dievaluasi lagi selama 3 minggu ya, nggak kurang tahu juga.
selama evaluasi itu juga akan dilakukan juga swab test untuk dan dimonitor selama tiap minggu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang tertular gitu, yang nanti semua hasilnya negatif. Itu yang membuat saya ketakutan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab itu semua. Saya juga senang, keluarga juga senang. Itu aja. Jadi maksudnya tetap berhati-hati, apalagi kita lihat sudah satu bebasnya mengaturnya sudah menunda prosedur kesehatan mengatur COVID-19. Jadi puji Tuhan, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kesaksian saya. Terima kasih Tuhan. Baik, mungkin ada lagi yang mau bersaksi, saya persilakan waktunya. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Hasid Temeang. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Pendeta. Terima kasih. Ini boleh. Jangan terus di sini, ini sudah terganggu. Kusiapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Selamat malam.
saudara-saudara kita yang bergabung dengan kita. Saya dapat lihat tadi ada Oma Samuji dan Opa Kasan, ya, ada masuk bergabung dengan kita. Terima kasih oleh karena mereka walaupun sudah tua tapi masih ada semangat untuk mengikuti, ya, melalui media Zoom ini. Tentunya teman-teman kita yang lain juga yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, selamat malam bagi kita. Kita boleh dapat bersekutu bersama-sama dalam ruang perbaktian kita, ruang rumah tangga, dan juga ruang ibadah pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ronald Takaria yang sudah menceritakan kembali, ya, bagaimana kesaksian ketika ia harus mengikuti suatu swab. Ketika saya berada di rumahnya waktu beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan dia sepertinya khawatir, ya, karena ada beberapa atau 1-2 temannya yang tidak dapat bekerja oleh karena mereka positif corona. Dan ketika saya bertemu juga dengan Ibu James Sumartumin, ya, dia juga minta tolong didoakan supaya Bapak James juga tidak terpapar. Jadi semuanya ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Pada malam hari ini, waktu yang sudah jam 8 kurang 10 menit, saya mungkin dengan cepat saja untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan ini, ya, di mana tema pembicaraannya adalah mengenai lalang dan gandum. Ya, lalang dan gandum. Ya, tentu ini adalah merupakan tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan yang sering kita lihat, ya. Dan Yesus selalu memberikan satu pembelajaran kepada kita melalui analogi atau melalui ilustrasi, perumpamaan. Jadi saudaraku, perumpamaan ini, ya, adalah cerita yang biasa, ya, yang biasa, tapi dia mengandung kebenaran-kebenaran, mempunyai makna. Jadi Tuhan menggunakan hal-hal yang biasa untuk membuka pikiran kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Jadi dikatakan, jika perumpamaan dimengerti secara harafiah, maknanya akan hilang. Ya, ini seorang pengamat daripada mitos dikatakan demikian, ya. Jadi artinya makna harafiahnya itu, ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah makna rohaninya, ya, bukan makna harafiahnya, tapi makna rohani. Perumpamaan adalah cerita duniawi dengan makna sorgawi, ya. Kemudian sesuatu yang ada di dunia dibandingkan dengan sesuatu yang ada di sorga, supaya kebenaran sorgawi bisa dipahami dengan lebih baik dalam terang ilustrasi dari bahan yang diambil dari dunia. Jadi inilah juga yang digunakan oleh orang-orang, para ahli-ahli dalam dalam bidang ilmu apa saja. Mereka selalu gunakan analogi-analogi, ilustrasi, alat peraga. Kita tahu bahwa ketika Yesus berada di dunia ini, ya, secara jasmani dalam perjanjian lama semuanya juga diperagakan dengan alat-alat peraga, ilustrasi, sehingga pengertian pemahaman daripada kita akan mengenal, oh, rupanya maksudnya adalah Yesus sebenarnya yang menjadi pintu masuk kita untuk masuk ke dalam masuk ke dalam kebenaran itu. Artinya hidup Yesus itu yang akan menjadi menjadi lifestyle yang kita akan budayakan dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi itulah makna daripada perumpamaan itu. Kemudian pengertian yang lain daripada perumpamaan itu adalah memperlihatkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, ya, luar biasa, yang biasa menjadi luar biasa, mudah mengerti dan memahami sesuatu yang disampaikan. Jadi kalau kita juga berkhotbah terlalu banyak ilustrasinya juga, nah, tentu juga tidak demikian, ya. Yang penting ilustrasi itu 1-2, kemudian untuk membuka pengertian, wawasan pemikiran daripada audiens atau yang hadir, ya. Karena yang hadir ini tidak semuanya orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Ada orang-orang yang sudah manula, yang sudah tentu dia sudah tidak mengerti lagi itu istilah-istilah,
yang disampaikan. Kemudian ada anak-anak kecil. Nah, inilah gunanya ilustrasi itu, ya. Kemudian secara teologis, ya, teologis artinya ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu ketuhanan berfungsi sebagai sarana dalam membukakan kebenaran yang tersembunyi. Nah, inilah yang dimaksud secara teologis ini, untuk membuka kebenaran itu yang tersembunyi. Ya, jadi saudaraku, kita tahu bahwa kalau kita bahwa di Alkitab itu ada apa? Ada lambang-lambang, ya. Lambang daripada singa itu adalah apa? Kerajaan Babylon. Nah, ini cara daripada Tuhan, ya, untuk menyembunyikan situasi itu, ya, supaya terjaga keasliannya, ya, terjaga keasliannya, ya, disembunyikan supaya terjaga keasliannya. Jadi itu makanya kita memerlukan apa? Memerlukan ilustrasi, ya, ilustrasi contoh. Jadi kalau waktu zaman-zaman dulu, memang binatang itu menjadi satu apa? Satu ilustrasi yang sering dianalogikan dengan apa? Satu negara, ya. Contohnya kalau negara Mesir itu ikonnya itu adalah buaya, ya, crocodile, buaya Mesir, ya. Kemudian seperti Babylon itu singa, ya. Jadi demikian halnya kebenaran itu, ya, dibuat sedemikian rupa seperti terselubung, tapi itu untuk menjaga keasliannya. Sama juga zaman sekarang ini, bahwa kita manusia sangat sekali apa? Senang dengan apa? Dengan binatang-binatang. Itu sebabnya ada mobil yang namanya Jaguar, ada mobil yang namanya Zebra atau Panther, ya. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa manusia itu sangat senang dengan apa? Dengan binatang. Dan itulah yang terjadi zaman lalu itu, mereka buat lambang-lambang negara itu dengan apa? Dengan nama binatang-binatang. Kemudian lebih lanjut, tujuan daripada perumpamaan ini adalah alat transisi yang efektif bagi proses pencerahan, penerangan kebenaran dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi ini adalah merupakan alat yang merupakan transisi. Ini adalah merupakan metode yang sangat ampuh untuk memberikan apa? Memberikan penjelasan. Tapi di tangan Yesus, perumpamaan itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali, ya. Luar biasa. Kalau sudah Yesus yang memberikan perumpamaan, ini akan menjadi sesuatu yang apa? Yang luar biasa, ya. Yang luar biasa. Kemudian kita coba lihat apa sih sebenarnya perumpamaan itu bagi Yesus. Ya, kita lihat dalam slide berikutnya bahwa bagi Yesus perumpamaan itu adalah merupakan alat bantu, ya, alat peraga. Kalau kita sedang bercerita kepada anak-anak, kita gunakan alat peraga, gambar-gambar, ya. Karena kalau tidak pakai gambar-gambar, mereka nggak nangkap. Tapi kalau kasih gambar-gambar yang menarik, mereka akan apa? Mereka akan fokus, mereka akan apa? Akan terjaga, ya. Mereka akan lebih interest untuk mendengarkan guru mereka ketika mereka memperagakan dengan alat-alat peraga. Nah, ini juga lah yang digunakan oleh Yesus supaya fokus. Ini audiens ini, pendengar ini, dia gunakan ilustrasi. Ilustrasi yang apa? Ilustrasi yang nyata, ya, yang nyata, yang real pada waktu itu. Sama seperti Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13. Dia menyembunyikan rahasia Allah. Ya, kita baca di sana dalam Matius pasal 13 ayat 10-13, seperti dua sisi mata uang. Jadi uang logam itu ada dua sisi, memiliki dua dampak target berbeda. Perumpamaan disampaikan kepada semua orang banyak, ya. Diperkenankan mendapatkan karunia, rahasia kebenaran dibukakan. Nah, jadi mata uang itu, ya, menggambarkan satu pengertian. Kita harus patuh kepada siapa? Dan juga patuh kepada apa? Patuh kepada negara, ya.
Kira-kira demikian kalau kita lihat analogi daripada dua sisi mata uang itu. Kemudian dikatakan ayat 13, pasal 13 ayat 11, tidak dikaruniai perumpamaan menjadi tirai penutup rahasia, penutup bagi pengetahuan tentang kerajaan surga, bahkan membuat orang itu mengalami proses pembutaan rohani lebih lanjut di ayat 14 dan 15. Saya coba mau baca ini ayat ini supaya kita bisa dapat mengerti makna daripada perumpamaan tentang dua mata uang ini, dua sisi mata uang ini. Matius 13 ayat 10. Saya coba bacakan dengan cepat. Matius pasal, demikian firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk pengetahuan rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, jadi Yesus berkata, ya kamu udah tahu, kamu udah mengerti tentang hal kerajaan sorga, tapi bagi mereka, mereka belum mengerti, belum paham. Contoh, kalau kita berbicara kepada saudara kita yang dari denominasi yang lain, ya kita mulai dari apa? Kita mulai dari persamaan-persamaan dulu. Jangan kita mulai dari hal-hal yang berbeda. Nah, ketika kita sudah masuk kepada hal-hal yang berbeda lebih dulu, maka ini membuat mereka akan susah untuk mendapatkan fokus perhatian apa yang maksudnya yang kita akan sampaikan kepada mereka. Jadi kepada murid-muridnya sudah tahu tentang kebenaran, tetapi kepada orang-orang yang lain itu, ya mereka belum mengetahui. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Yesus mau agar orang yang tidak mengetahui ini, mereka boleh mengetahui, walaupun diawali dengan apa? Dengan dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Nah, jadi inilah makanya Yesus supaya membuka wawasan pemikiran mereka tentang pekabaran yang dia akan sampaikan. Maka pada mereka yang akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapnya. Jadi inilah yang Yesus membuka pada mereka agar mereka bisa sebagaimana yang murid-muridnya sudah tahu sebagiannya. Ya. Kemudian yang berikutnya fungsi perumpamaan bagi Yesus adalah ya menyembunyikan rahasia ilahi. Nah, kita bertanya lagi, kenapa rahasia ilahi ini disembunyikan? Kenapa tidak dibuat terang benderang saja? Ya, saudara tahu bahwa ketika Yesus berada di zaman di mana dia hidup, itu adalah zaman di mana kolonial Romawi yang sedang berkuasa. Ya, jadi bayangkan ya, Matius sebagai pemungut cukai saja yang bekerja di kerajaan Romawi sangat dibenci karena dia adalah orang Yahudi, tapi dia bekerja dengan orang Romawi dan dia juga memungut pajak kepada orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Jadi dia sangat dibenci. Ya, bayangkan. Matius sangat dibenci. Nah, demikian juga hal dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus disembunyikan dengan sedemikian rupa supaya ini terpelihara, terjaga dan berkesinambungan. Itu makanya waktu Yesus menyembuhkan orang-orang yang buta, mencelikkan matanya, membangkitkan orang yang mati, Yesus katakan jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jangan ceritakan kepada siapa-siapa karena masih harus dirahasiakan. Karena nanti termutus nanti mata rantai kebenaran ini untuk disampaikan kepada orang-orang yang lain yang ada di ujung bumi yang ada di sana. Jadi itu sebabnya Yesus katakan jangan kasih tahu kepada siapa-siapa ya. Ya inilah makanya rahasia ilahi itu disembunyikan pada waktu itu oleh karena mereka berada di satu pemerintahan yang sangat membenci akan apa? Akan kebenaran itu. Karunia menuntut adanya respons aktif. Jadi bagi kita untuk terlibat di dalamnya melalui karunia-karunia yang ada pada kita, ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Para murid langsung menunjukkan langkah iman dengan menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus dengan bertanya,
Ya, jadi mereka spontan bertanya. Ya. Tapi bagi orang-orang lain ini yang tidak mengerti, nggak tahu mau tanya apa. Mereka melihat tapi nggak melihat. Mereka mendengar tapi nggak tahu mereka apa-apa. Bagaimana itu mereka? Kasihan. Ya? Banyak tetap bergeming, kata penjelasan, dan menerangi hati mereka. Sementara orang banyak, mereka tetap bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka. Sebab mereka tidak percaya, maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Jadi itulah yang Yesus mau buka pikiran daripada murid-muridnya supaya mereka juga paham. Supaya mereka juga paham. Karena bagi mereka sudah tahu. Bagi yang lain sana belum tahu, maka harus harus diberitahu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membuka pikiran mereka dengan ilustrasi. Nah, kemudian ilustrasi ini adalah merupakan instrumen karunia ilahi. Artinya satu cara di mana Allah membuka pemikiran daripada manusia atau orang-orang yang lain. Pengetahuan tentang kebenaran ilahi atau kerajaan sorga mensyaratkan adanya intervensi ilahi atau prakarsa atau inisiator. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa telah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, Allah berkata kepada mereka, Adam, Hawa, di manakah engkau? Ini bukan berarti Allah tidak tahu di mana mereka. Tetapi Allah bertanya, di manakah pikiran mereka? Di manakah hati mereka setelah memakan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu? Jadi bukan masalah tempat, tapi masalah oleh Allah kepada mereka. Artinya Tuhan memprakarsai, Tuhan mempunyai inisiatif untuk mengingatkan agar orang-orang ini, manusia ini, Adam dan Hawa ini ingat kembali kepada janji mereka pada awalnya. Sehingga ketika mereka mengetahui janji itu, mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa. Tetapi gantinya mereka mengetahui diri mereka berdosa, mereka mulai apa? Mulai menuding-nuding, ya. Bukan mengaku, tapi mengkau. Kau. Sampai dan jahat itu sebagai unai intervensi untuk mencari tahu umat manusia itu supaya mereka boleh berada dalam apa? Dalam kerajaan sorga. Berada dalam pemikiran sorga. Berada dalam apa? Dalam sorga. Allah yang berkuasa, dialah yang berotoritas. Mengatur kepada siapa dia hendak memberi karunia. Tidak ada karunia buta rahasia ilahi. Jadi kita bersyukur oleh karena mujizat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah mujizat pertobatan. Mujizat pertobatan adalah karunia yang terbesar. Ya, jadi kita jangan meminta karunia, artinya ya karunia penyembuhan juga ya itu perlu. Karunia lain perlu. Tapi yang terbesar dari semua karunia rohani itu adalah karunia pertobatan. Jadi tidak ada karunia satu karunia rohani, ya. Sehingga itulah yang membuat kita nanti akan bisa bertambah berlipat-lipat kali ganda karunia yang kita miliki kalau kita apa? Kalau kita mengetahuinya dan mengembangkannya. Kemudian instrumen responsif aktif manusia. Mengerti kebenaran kerajaan sorga mensyaratkan adanya tanggapan respon aktif dari manusia. Tindakan iman di sana, proses bertanya dan mencari. Jadi ketika kita sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan, tentu ada responsif kita, ada kita terhadap apa yang telah disampaikan untuk mengerti maksud Tuhan bagi kita. Pikiran Allah itu akan menjadi pemikiran bagi kita dan baik lagi. Jadi tindakan responsif itu adalah apa? Bagaimana? Yaitu dengan bertanya dan mencari. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka akhirnya pun mendapatkan penjelasan dan tuntunan. Ketika mereka bertanya, apa maksudnya ya dengan kultur itu? Ya,
Kemudian, saudara kasih, ketika orang dapat mengerti rahasia ilahi atau dibukakan pemahaman tentang karunia Allah yang besar, maka jangan hendaknya dia jumawa. Jumawa ini artinya ya jangan dia seperti terlalu apa ya jumawa ini ya, terlalu euforia ya, kira-kira gitu, terlalu begitu hebat, senang sekali ya. Makanya Yesus katakan, kau sembuh, kamu apa? Kamu diam-diam, kamu jangan lu ceritakan, karena konteksnya sekarang ini sedang apa? Sedang gawat darurat, kira-kira begitu ya. Tetapi orang yang sembuh ini kan mereka nggak bisa diam, mereka bercerita ke sana kemari. Ya apa lu buatlah, kalau sudah bercerita begitu, memang ceritakan kebenaran, ya memang ya itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh siapa? Oleh kita ya. Tetapi dalam suasana ketika itu, ya memang Yesus masih bekerja sangat sedikit, dia masih terbatas, dia mau bekerjanya lebih luas lagi, dia mau kerja lagi lebih luas, ya dengan dalam waktu 3,5 tahun ya. Jadi itulah yang mau dia optimalkan dalam menyampaikan perkabaran itu, supaya orang bisa mengenal Allah yang sesungguhnya itu. Artinya dia adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menerjemahkan kasih Allah ya yang ajaib itu. Ketika orang dapat mengerti rahasia ilahi itu, ya, dia jangan jumawa. Sebab segala sesuatunya sesungguhnya dikerjakan oleh Allah. Allah yang berprakarsa, Allah yang berkarya, dan Allah yang memantik kerinduan untuk berespons. Jadi maksudnya kita jangan sombong ya, bukan karena kemahiran kita atau kelayakan kita, itu semuanya oleh karena kuasa Allah ya yang memberikan kepada kita kemampuan untuk apa? Untuk bersaksi ya melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, dan melalui gereja kita. Jadi mari kita selalu mengingat bahwa itu datangnya dari Allah supaya kita tidak sombong. Kira-kira begitu bahasanya ya. Kira-kira itu bahasanya. Baik, saudaraku yang kekasih, perumpamaan tentang ladang dan gandum ini ya, kembali kita coba masuk ke sana. Bagaimana ada orang yang menaburkan benih, kemudian ada musuh yang apa? Yang menaburkan benih yang lain, kemudian gandum tumbuh, benih tumbuh, kemudian lalang ini juga apa? Tumbuh, dan di mana ada gandum, di situ ada apa? Ada lalang. Dan sulit sekali untuk membedakan mana gandum, mana lalang. Ya, jadi asli dengan yang tidak asli itu sangat apa? Sangat sulit untuk dibedakan. Lantas dikatakan hamba-hamba Tuhan yang mempunyai ladang itu mempunyai inisiatif. Dia mau cabut itu apa? Lalang-lalang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu? Jangan kau cabut itu lalang-lalang. Nanti kalau kau mencabut itu lalang-lalang, nanti gandum ini juga ikut tercabut. Karena akar mereka itu sudah apa? Sudah saling apa? Saling berkaitan. Ya, biarkanlah tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai nanti. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang-lalang dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi hidup kita di dunia ini, kita tidak bisa terlepas dari apa? Pengaruh-pengaruh daripada lalang-lalang itu. Ya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu menggunakan protokoler ya, sebagai umat Tuhan. Apa pembatasnya? Salah satunya adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah pembatas bagi kita dengan apa? Dengan lalang-lalang itu. Hukum Tuhan, 10 hukum, itu juga adalah pembatas bagi kita kepada apa? Lalang-lalang itu. Jadi sama seperti tadi pelajaran rumah tangga, bagaimana Nuh mengikuti apa? Mengikuti batas-batas, ukuran-ukuran yang digunakan oleh Allah secara tepat, juga mengikutinya dengan baik. Sehingga akhirnya bahtera itu dapat membawa keselamatan kepada keluarganya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita melihat coba sedikit mengenai lalang gandum itu. Orang yang menabur benih yang baik, manusia, itu adalah anak. Ya, anak dalam hari ini adalah siapa? Adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus telah datang ke dunia di mana kita tinggal, walaupun kita tidak melihat dia secara mata kita, ya, dia apa? Dia menaburkan benih yang baik.
anak manusia menaburkan benih yang baik, ditampai di kanan. Dia sabar, dia memaafkan, dia mengampuni bangsa Israel ini sampai 490 tahun, ya. Sampai pada akhirnya ketika Stefanus dilontarkan dengan batu, disitulah ditutup pintu perdebatan kepada bangsa Israel secara bangsa, ya. Dan amin adalah siapa? Yesus Kristus. Kemudian adalah dia tinggal. Ada dunia pekerjaan, ada dunia anak-anak, ada dunia remaja, ada dunia orang tua, ada dunia kakek-kakek. Di dunia kita ini itu diibaratkan dengan apa? Dengan ladang, ya, ladang. Ada juga dunia apa? Dunia pertemanan. Anak kerajaan atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa? Dengan kebenaran, ya. Kemudian musuh yang berbenih adalah iblis, dan waktu tuainya adalah pada akhir zaman. Nah, inilah ilustrasi yang Yesus gunakan kepada orang-orang yang mendengarnya, ya, ketika dia memberikan pencerahan kepada orang-orang bersama dengan murid-muridnya. Oke. Jadi bagi kita yang saat ini tentu kita sudah semakin dijelaskan pemahaman ini, ya. Jelas bagi kita antara perumpamaan, tapi dia seperti mengilustrasikan, menggambarkan, ya, maksud daripada cerita perumpamaan itu. Apa hubungan, keterkaitan, dan konteks di mana kita hidup sekarang ini, ya. Kemudian bagaimana memaknai perumpamaan dan aplikasinya, ya. Itulah yang kita pahami dari apa? Dari ilustrasi ini, ya. Ini ada seorang yang bernama Agustinus, dia penafsiran bahwa ladang itu adalah dalam konteks gereja, katanya, ya. Kemudian Agustinus ini juga mempunyai penafsiran bahwa di gereja itu ada apa? Ada orang yang benar, ada juga ada orang yang jahat. Ada orang yang mengikuti kebenaran, ada juga orang yang mengikuti hal-hal yang tidak benar. Jadi ini boleh, ini bagus, ini benar juga ini. Ini ada ya. Realitanya orang realitas yang tidak terbantahkan, ya. Jadi di gereja kita ini juga, bahkan di jemaat kita ini juga demikian, ya. Ada orang yang punya predikat sebagai gandum, ada juga yang predikat sebagai ada, baik di dalam maupun di luar apa? Di luar gereja, ya. Nah, jadi lalang gandum ini ya, lalang ini adalah hama, ya. Hama di mana-mana ada, ya. Yang mirip dia dengan apa? Dengan gandum, ya, karbohidrat, ya, tepung terigu dan lain sebagainya, ya. Jadi lalang ciri khasnya adalah menyesatkan, ya, karena dia mempunyai mirip sama dengan apa? Dengan gandum, bisa kita terkecoh. yang asli, tapi kalau kita, ya, iman dan kepercayaan kita yang harus apa? Harus asli, ya. Nah, kebaikan orang, etika, kecantikan atau ketampanan, ya, bisa dimanipulasi, ya, bisa. Sekarang ini orang-orang jahat, orang-orang yang mereka berpenampilan yang apa? Yang necis. Kalau penjahat dia penampilannya mengerikan, menakutkan, ya, orang pasti ketakutan. Tapi kalau sekarang ini orang-orang yang cantik, yang tampan, ya, digunakan setan untuk menjadi modus operandi untuk mempropaganda, ya, untuk apa? Untuk mempengaruhi orang, untuk mengelabui orang, ya, sehingga kita bisa apa? Ditipu.
Tidak selamanya apa yang tampil di muka itu mempresentasikan apa yang ada dalam dirinya. Ada banyak alasan orang berbuat baik, mulai dari yang tanpa pamrih sampai dengan yang memiliki maksud terselubung. Yang membedakan dari lalang dan gandum, ya, adalah kematangan dan apa? Dan kemurnian, ya, daripada apanya? Daripada buahnya. Jadi marilah kita berdoa agar kita boleh menjadi kualitas-kualitas apa? Kualitas-kualitas lalang, ya, gandum, ya. Jangan kita menjadi orang yang mempunyai kualitas apa? Kualitas lalang. Karena lalang akan selalu merusak dan menghambat pertumbuhan, ya. Lalu dia mengambil paksa nutrisi makanan yang harusnya diserap oleh gandum, ya. Membuat pertumbuhan gandum tidak maksimal, cenderung rusak. Dan buah yang dihasilkan pun menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Jadi mari kita bangun tatanan daripada persekutuan kita, gereja kita ini boleh menjadi apa? Menjadi tempat di mana kita menjadi orang-orang yang akan dimurnikan. Kita akan menjadi orang-orang yang akan dikuatkan untuk melakukan akan kebenaran-kebenaran apa? Kebenaran-kebenaran sorga, ya. Lalang dalam gereja pun kecenderungannya sama, ya. Mencengkram kuat-kuat akarnya dengan beragam cara, tidak segan menggunakan pengaruh, kuasa, harta, hasutan, dan segala macam cara agar gandum tidak bertumbuh dengan maksimal, ya. Akan masuk apa? Masuk angin pengajaran yang akan apa? Merusak, menghambat buah kebenaran yang sejati, ya. Pada akhirnya gandum itu juga berbuah tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena terkontaminasi, ya. Kontaminasi dengan apa? Dengan pengaruh-pengaruh lalang itu. Saudaraku, simbol daripada lalang ini juga simbol kematian dikatakan, ya. Karena lalang ini disebut dengan tanaman yang beracun, ya. Jika dimakan atau termakan akan berdampak pusing. Sedikit ada efek narkotika. Bahkan jika banyak dikonsumsi akan mendatangkan kematian. Nah, ini lalang ini, ya. Tidak berlebihan jika lalang dijadikan sebagai simbol lambang kematian. Karena efeknya, dampaknya yang buruk atau mematikan. Berbeda dengan gandum yang dikonsumsi akan memberikan tambahan nutrisi kepada siapa? Kepada tubuh kita, ya. Dan akan membuat kita kepada apa? Kepada kekuatan, ya. Kekuatan yang baik dan bermanfaat bagi kita, ya. Nah, lalang gereja mematikan. Tidak hanya jeratan cengkramannya yang berbahaya, tapi pengaruhnya yang pelan-pelan namun pasti membawa maut, ya. Maut dalam arti artinya kematian yang kekal, ya. Kematian yang kekal. Kalau kita sudah tahu kebenaran itu, kita mengabaikannya, maka kita pun akan apa? Akan mengalami kematian yang artinya api neraka itu akan menjadi bagian kita nanti pada akhirnya. Baik, saudaraku, mungkin ini saja mungkin dulu yang saya boleh sampaikan agar kita boleh menjadi kualitas gandum, ya. Dari perumpamaan Yesus itu kita harus menjadi orang yang benar, ya. Kita harus menjadi orang yang semakin cahaya seperti Matius pasal 13 ayat 3, ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai gandum, dan kita pun nanti akan apa? Akan menghakimi lalang-lalang itu nanti ketika kita berada di sorga bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Yesus, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, umat Tuhan di Jemaat Keramaian, dari orang yang tua sampai orang yang termuda. Kita boleh karya semakin hari semakin matang, buah-buah rohani kita akan semakin matang, sehingga akhirnya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengingatkan orang-orang bergabung dengan apa? Dengan kebenaran Tuhan. Demikian firman Tuhan adalah menjadi doa dan harapan kita bersama. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta Skema yang telah pada malam hari ini. Biarlah kita boleh menjadi gandum-gandum yang tumbuh dan jatuh di tanah yang subur, tumbuh.
dilanjutkan oleh doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Julitis. Mungkin ada saudara kita yang mau menambahkan sisipan doanya kepada Pak Julitis sekaligus bisa disiapkan. Baik, tolong didoakan Pak Suherlan masih anak buah saya masih di Wisma Atlet karena terjangkit COVID-19. Dan juga tolong doakan juga saya, tangan saya lagi sakit, tangan kanan, jadi tambah sakit, tolong doakan agar boleh memperoleh kesembuhan. Terima kasih. Pak Joni ditambahkan juga untuk keluarga kita semua biar di kekuatan kesehatan virus COVID-19, dan juga menguatkan juga berdoa juga untuk saudara kita yang mendapati dampak pekerjaan akibat dari COVID-19 ini. Semoga Tuhan membuka jalan kepada kita semua dan membantu kita dalam kehidupan kita semua. Kita doakan juga, ini ada cucu daripada Ibu Mince Besi, ya, anak dari Bapak Andi dan juga Ibu Ina Besi, sudah bersalin dengan baik ibu dan bayinya perempuan. Kita doakan supaya mereka boleh segera pulih dan bayi ini boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Pokok doa kita. Opakasan. Oke, ya. Apa masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada yang perlu doakan lagi, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pada malam ini Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau sangat baik bagi kami, sudah menjaga, melindungi kami, memberkati kami, di dalam setengah minggu di dalam kegiatan kami. Dan Engkau telah tibakan kami pada malam permintaan doa ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami masih merasakan sampai pada saat ini. Bapa kami dalam sorga, sampaikan permohonan kami kepadamu. Banyak dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Mungkin dosa antar kami sesama Tuhan. Antar keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Biarlah Engkau dapat mengampuni setiap dosa kami itu. Sehingga ketika kami akan menyampaikan permohonan kami, tidak terhalang. Dan Engkau dapat mendengar dan menjawab permohonan-permohonan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Yesus Timang. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat berguna dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi gandum-gandum yang subur, yang dapat berbuah dengan baik, sehingga kami dapat menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman itu. Bapa kami sorga, kasih juga firman Tuhan di dalam firman yang telah kami dengarkan, yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta. Seminar rumah tangga,
Biarlah itu dapat menguatkan kami, dapat menjadikan kami selalu dekat kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pada malam ini, kami doakan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka dalam keadaan yang sakit, biarlah Engkau dapat menyembuhkan. Yang dalam lemah iman, biarlah Engkau dapat kuatkan. Sehingga kami bisa bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan pada waktu-waktu yang akan datang. Dan pada malam ini Tuhan, kami doakan untuk saudara-saudara kami dalam keadaan yang sakit. Seperti Ibu Rismayanti Sagala, Ibunda dari Ibu Melva Sihombing, Pak Wahyudi Sadi, Opa Kastilong, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati saudara-saudara kami ini. Seluruh anggota jemaat yang dalam keadaan yang sakit. Gabe, anak kami Gabe Kaligis. Bapak Suherlan yang pada saat ini juga masih berada di rumah sakit. Masih dilakukan perawatan karena dalam keadaan yang sakit. Tangan Tuhan yang penuh kasih dapat menjamah saudara-saudara kami ini sehingga mereka dapat dikuatkan. Mereka dapat diberikan satu kesembuhan dari Tuhan. Kuasa Tuhan yang dari dahulu bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan membangun orang mati. Kuasa itu pula yang kami harapkan pada saat ini. Sehingga bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara-saudara kami ini. Bapa kami dalam sorga, saudara-saudara kami yang lain, seperti keluarganya Bapak Pendeta Situmeang, biarlah Engkau memberkati juga. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan kepada kami semua. Agar supaya dengan itu kami dapat selalu memuji membesarkan nama Tuhan. Berkati akan Bapak Ketua Manalu pada saat ini. Dalam keadaan yang kurang sehat. Tangan Tuhan yang dapat menyembuhkan tangan Bapak Ketua ini, sehingga dia juga bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Bapa kami dalam sorga, berkati akan setiap anggota jemaat Kramat Jaya yang terdampak dengan COVID-19 ini. Biarlah kami semua, saudara-saudara ini, dapat dikuatkan, dan dengan itu kami dapat melewati akan pandemi COVID-19 ini. Kami akan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Berkati akan setiap usaha pekerjaan kami. Biarlah Engkau dapat mencukupkan akan setiap kebutuhan keluarga kami masing-masing di dalam pandemi COVID-19 ini. Bapa kami dalam sorga, biarlah Engkau memberkati akan pendidikan kami, sekolah kami, berkati guru-guru, orang tua murid, dewan sekolah, juga seluruh anggota jemaat. Biarlah kami akan tetap bersatu, bekerja bagi Tuhan melalui pendidikan yang ada, sehingga sekolah kami ini bisa menjadi mercusuar di lingkungan kami, orang bisa mengenal Kristus melalui pendidikan yang ada. Bapa kami dalam sorga, ini kami doakan untuk pokok kami sepanjang minggu ini adalah Opa Kasan. Di dalam kehidupannya, masa tuanya biarlah Engkau memberkati. Berikan kesehatan, sehingga dia akan tetap setia kepada Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, cukupkan akan setiap kebutuhannya. Bapa kami dalam sorga, pada saat ini kami doakan juga untuk seluruh anggota jemaat Kramat Jaya. Mulai yang tertua sampai yang terkecil sekalipun. Biarlah kami akan tetap setia sampai Tuhan datang. Kami akan siap untuk melayani Tuhan. Berkati kami semua,
berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga pada waktunya kami akan tetap setia kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Engkau sangat mengetahui apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang ada di dalam kami. Bapa kami dalam sorga, sepanjang malam ini Tuhan, di dalam perisatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin banyak yang tidak kami sebutkan di dalam permintaan doa ini, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tetapi kami tahu bahwa Engkau sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami pada saat ini. Untuk itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga Engkau yang dapat mengatur kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah Engkau dapat mendengar, menjawab seru permohonan kami ini. Ampuni kami orang berdosa. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak Ibu semua yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu semua ingin mempunyai pertanyaan atau diskusi, kita persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk lagu tutup. Kita buka dengan lagu Sion Risi Lama nomor 64. Maaf sebentar, ada masalah teknis sebentar.
Bapak Pendeta Situmel boleh berdoa untuk kita semua. Bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, oleh karena berkat perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami, doa kami, di mana Tuhan telah memberikan media sosial ini untuk kami boleh dapat bersama-sama, bersekutu, bersehati di dalam Tuhan melalui ibadah Zoom ini. Kiranya kebenaran daripada firman Tuhan akan bertumbuh subur di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami manusia. Terlebih kami Tuhan adalah umat Tuhan yang Kau telah asingkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Walaupun kami hidup di dunia ini, tentu kami tidak terlepas dari pengaruh daripada keadaan di mana kami berada. Tapi biarlah pengaruh dari sorga, pengaruh kebenaran Tuhan yang akan lebih dominan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat oleh karena Tuhan telah mengasingkan kami menjadi umat pilihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan di jemaat kami, di jemaat Keramat Jaya. Dari orang yang tertua sampai anak yang terkecil. Kiranya kami tetap diikat dengan pengharapan yang sama, sukacita yang sama di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, di dalam situasi yang saat ini yang kami alami, kami jarang untuk bisa dapat bertemu, berkumpul dalam satu jemaat. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa hati kami, kebenaran Tuhan akan selalu mengambil tempat dalam hidup kami, sehingga pun kami boleh dapat bersama-sama menghidupkan kebenaran Tuhan ini menjadi terang dan garam dunia di mana kami berada. Bapa yang di surga, terima kasih untuk persekutuan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih untuk Dr. Semi yang sudah berupaya untuk memfasilitasi kami semuanya, Tuhan, untuk beribadah pada malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ronald Takaria yang sudah membawakan atau memimpin jalannya persekutuan kami. Dan seluruh umat Tuhan yang berpartisipasi, mendengarkan, menyimak akan perkabaran-perkabaran yang sudah disampaikan. Boleh menjadi berkat kehidupan yang nyata dalam kehidupan kami selanjutnya. Sertai kami Tuhan, ketika kami akan beristirahat di malam hari ini. Boleh bangun besok oleh karena kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Baik, kata pada pengumuman di sini ada dari baik, selamat malam. Permintaan doa kita selesai. Mungkin ada pengumuman dari Ketua Majelis dan Dr. Semi untuk Baik, mungkin pengumuman dari kita adalah kita tetap akan mengadakan kebaktian melalui
virtual ini, aplikasi Zoom pada sahabat ini. Nanti yang berhormat mungkin bawa pendeta, tapi akan diumumkan kembali. Yang berikut setelah kita latihan nanti sahabat ini kita akan mengadakan Dewan Sekolah kepada seluruh anggota Dewan Sekolah. Sahabat ini setelah kita mengadakan kebaktian, kita akan mengadakan rapat Dewan Sekolah. Dari saya itu aja, mungkin ada yang lain, Pak Pendeta dan Pak Joni. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akan anda semuanya ya. Kalau wilayah kita sahabat ketiga ya, wilayah. Karena kita kemarin kan sudah Pak Pendeta, yang sahabat pertama, jadi kita nanti di bulan 8. Oke, ya. Wilayah.